Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Akhlak, Etika, dan Moral. Pengertian akhlak. Ada dua pendekatan untuk mendefinisikan akhlak, yaitu pendekatan akhlak secara linguistik atau kebahasaan dan pendekatan akhlak secara terminologi atau peristilahan. Pendekatan akhlak secara linguistik atau kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa Arab, yakni khulukun, yang menurut logat diartikan budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Pendekatan akhlak secara terminologi atau peristilahan, akhlak adalah suatu keinginan yang ada di dalam jiwa yang akan dilakukan dengan perbuatan tanpa intervensi akal atau pikiran. Menurut Yunahar Ilyas, akhlak dapat didefinisikan sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bila mana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. 5 ciri yang terdapat dalam perbuatan akhlak. 1. Akhlak adalah perbuatan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang sehingga telah menjadi kepribadian. 2. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang mudah dilakukan tanpa pemikiran. 3. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari jiwa seseorang tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar. 4. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya. 5. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah. 4 hal yang harus ada dalam diri seseorang apabila ingin dikatakan berakhlak. 1. Perbuatan yang baik atau buruk. 2. Kemampuan melakukan perbuatan. 3. Kesadaran akan perbuatan itu. 4. Kondisi yang membuat cenderung melakukan perbuatan baik atau buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jadid dari Lubis akan melanjutkan materi dari teman saya, Afil. Etika. Dari segi etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani. Etika berasal dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika ditafsirkan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk, dengan memperhatikan perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika dalam hal ini membahas tentang tingkah laku manusia. Etika terdiri dari 3 pendekatan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan mata etika. Etika deskriptif sering dikaitkan dengan adat kebiasaan atau anggapan-anggapan tentang yang baik dan yang buruk. Sedangkan kaidah yang sering muncul dalam etika normatif, yaitu hati nurani, kebebasan dan tanggung jawab, nilai dan norma, serta hak dan kewajiban. Mata etika sendiri adalah ucapan-ucapan yang dikatakan pada bidang moralitas. Tujuan etika dalam pandangan filsafat ialah mendapatkan ide yang sama bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku yang baik dan buruk sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran manusia. Para ahli berpendapat bahwa etika berhubungan dengan 4 hal. Yang pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya, etika berupaya membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, dilihat dari segi sumbernya, etika bersumber pada akal pikiran dan filsafat. Sebagai hasil pemikiran, maka etika tidak bersifat mutlak, absolut, dan tidak pula universal. 3. Dilihat dari segi fungsinya, etika berfungsi sebagai penilai, penentu, dan penetap terhadap suatu perbuatan tersebut akan dinilai baik atau buruk. Keempat, dilihat dari segi sifatnya, etika bersifat relatif, yakni dapat berubah-ubah sesuai tuntutan zaman. Dengan ciri-ciri seperti itu, maka etika lebih merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya menentukan perbuatan yang dilakukan manusia untuk dikatakan baik atau buruk. Dengan kata lain, etika adalah aturan atau pola tingkah laku yang dihasilkan oleh akal manusia. Jika kita menelisik lebih dalam, maka kita akan menemukan persamaan dan perbedaan dalam etika dan akhlak. Persamaan di antara keduanya adalah terletak pada objek yang akan dikaji, di mana keduanya sama-sama membahas tentang baik buruknya tingkah laku dan perbuatan manusia. Sedangkan perbedaannya terletak pada sumber norma, di mana akhlak mempunyai basis atau landasan kepada norma agama yang bersumber dari Al-Quran atau hadis, sedangkan etika sendiri bersifat konvensional atau berdasarkan kesepakatan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan Firmanda akan melanjutkan presentasi dari teman saya Jadid Darari, di mana C. Moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yakni morsus,
kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia diartikan dengan susila. Antara etika dan moral memiliki kesamaan, namun ada perbedaannya, yakni etika lebih banyak bersifat teori, sedangkan moral lebih banyak bersifat praktis. Istilah moral senantiasa mengaku kepada baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Inti bicara tentang moral adalah menyangkut dengan manusia. Dengan demikian, standar nilai moral dan etika bersifat lokal dan temporal, sedangkan standar akhlak bersifat universal dan abadi. Karakteristik akhlak Islam. Yang dimaksud karakteristik akhlak Islam adalah ciri-ciri khusus yang ada dalam akhlak Islam. Ciri-ciri yang membedakan dengan akhlak wadliyah atau akhlak yang diciptakan oleh manusia. Ciri-ciri karakteristik akhlak Islam. 1. Kebaikan bersifat mutlak. 2. Kebaikan yang bersifat menyeluruh. 3. Tetap, langgeng, dan mantap. 4. Kewajiban yang harus dipatuhi. 5. Pengawasan yang menyeluruh. Akhlak dan konsepsi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun zahir dan batin, serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.